Halo teman-teman, siapa di sini yang nilainya selalu bagus, IPK-nya kinclong, dan kalau ujian itu pastilah kalian selalu ranking 1, 2, 3. Tapi mendadak saat kalian mulai kerja, atau koas, atau praktek di rumah sakit, mendadak otak kalian itu seperti HP nggak ada sinyal. Di kampus kalian diminta untuk menjelaskan patofisiologi kelainan jantung, itu menjelaskannya lancar, runut, pakai panah ya, dan pakai bahasa Latin lagi. Nah, tapi kalau kalian di Bangsal, itu ditanya, "Dok, ini pasiennya sesak nafas, mau kita berikan apa ya?" Tiba-tiba otak kalian kosong. Kalian menatap pasien dengan tatapan kosong, diam 1000 bahasa. Nah, kalau kalian mengalami hal ini, tenang aja, ini bukan karena kalian bodoh, tapi otak kalian itu dilatih lebih mirip seperti lemari arsip, bukan dilatih seperti sistem navigasi. Di kampus, pasti kamu selalu belajar potongan fakta. Jantung dipelajari di lemari A, sedangkan ginjal dipelajari di lemari B. Nah, obat-obatan lain lagi dipelajari di lemari C. Semuanya memang rapi, tapi semuanya terpisah. Masalahnya, pasien tidak akan datang dengan folder yang rapi yang sudah kita pelajari seperti tadi di kampus ya. Pasien akan datang dengan kekacauan. Ada sesak nafas lah, ada tekanan darah turun, tidak sadar. Apalagi kalau pasien bercerita, pasti ceritanya akan berantakan. Lalu apa yang membuat otak kalian menjadi kosong? Karena selama ini kalian melatih otak kalian untuk menjawab pertanyaan, bukan membaca situasi. Nah, inilah yang disebut sebagai fragmentasi informasi. Kalian tahu banyak hal ya, banyak hal kalian tahu. Tadi kan ginjal, jantung, kemudian obat-obatan. Tapi semuanya terpisah. Tidak pernah dipaksa untuk saling bertemu dan berbicara. Coba deh diingat kalau di kampus itu, pasti selalu yang penting adalah jawaban yang benar. Jadi kalian pasti belajar untuk mencari jawaban yang benar kan? Karena kalau dapat benar, maka nilai kalian akan bagus. Tapi kalau di tempat kerja, itu nggak akan terjadi ya. Tempat kerja, klinik, rumah sakit tidak akan peduli kalian itu bisa menjawab definisi dengan benar atau tidak ya. Tapi yang penting adalah rumah sakit, tempat kerja itu peduli kalau kalian itu bisa menggunakan ilmu apa yang relevan untuk memecahkan masalah yang ada saat ini. Lalu yang kedua adalah transfer of knowledge-nya gagal. Karena di kampus itu kalian diberikan pelajaran dengan satu konteks misalnya. Belajar dengan satu konteks, nah saat ujian ini kalian diberikan juga konteks yang mirip pasti. Dimana transfer of knowledge yang gagal itu? Gagal ketika di dunia kerja itu ketemu kasus yang benar-benar berbeda, konteks yang benar-benar berbeda. Bingung kalian kan pasti. Nah, ini ibaratnya kalian seperti nyetir mobil ya. Kalau kalian nyetir mobil dengan simulator gitu ya, waktu nyari SIM misalnya, itu biasanya kan langsung lulus ya, dapat nilainya bagus. Tapi saat kalian diminta untuk nyetir mobil di Jakarta jam pulang kerja, itu kalian pasti langsung kaget, langsung panik karena semuanya pada klakson kan. Semuanya pengen jalan duluan. Pusing lah kalian. Nah, itu ya contohnya. Itu bukan karena kalian tidak belajar, tapi karena kurang dikaitkan dengan situasi nyata. Itulah yang di awal saya katakan. Kalian belum bisa untuk membaca situasi. Baru mengingat saja apa yang sudah dipelajari. Seperti lemari arsip tadi, bukan seperti sistem navigasi. Nah, sekarang coba diingat saat kalian koas. Ada satu mitos besar yang selalu terjadi ya. Dan saya sendiri mengalami begitu. Saat saya pertama kali masuk koas gitu, dan saya merasakan, aduh apa ini yang dipelajari selama di kuliah ini sepertinya nggak relevan deh dengan apa yang terjadi di koas. Sepertinya akan lebih bagus kalau kita langsung koas dari awal gitu ya, langsung praktek dari awal. Ini mitos yang sangat berbahaya ya. Ini kesalahan berpikir yang sangat berbahaya. Karena kalau kalian masuk rumah sakit, masuk klinik, langsung praktek tanpa adanya kerangka berpikir, itu sama saja seperti masuk ke dalam hutan yang kalian akan menemukan banyak sekali pohon yang tinggi begitu ya. Kalian nggak akan bisa menemukan jalan keluar. Jadi yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah delay integration. Jadi kalian harus menunggu sampai otak kalian tuh punya kerangka begitu ya. Ini yang harus dibangun saat kalian selama di kuliah begitu. Setelah kalian punya kerangka, barulah kalian bisa menghadapi situasi yang kompleks, situasi yang nyata. Tidak langsung kalian tabrak begitu ya, masuk ke dunia nyata tanpa punya kerangka tadi. Jadi yang penting kalian punya skemanya dulu, kemudian kalian memahami tentang hubungan sebab akibat, barulah kalian bisa membuat prioritas. Nah, untuk ini baru kalian bisa menghadapi situasi kompleksitas tadi. Kalau tidak memiliki kerangka seperti tadi, apa yang terjadi? Mahasiswa pasti akan selalu terlihat aktif, diskusinya ramai, tapi saat ditanyakan oleh dosen begitu ya,
Mengapa kamu mengambil keputusan ini? Itu pasti jawabannya akan refleks, tidak menjawab secara rasional. Karena tadi belum punya kerangkanya ya, belum punya skemanya, belum punya hubungan sebab akibat, belum punya prioritas. Gimana kalian menjawab suatu masalah di rumah sakit itu yang biasanya selalu kompleks. Penyakit itu kan pasti sangat-sangat kompleks ya begitu ya. Jadi kalau kalian selama di koas ini sering bingung, tenang aja, itu bukan aib personal, tenang ya. Itu karena kalian hanya melatih otak kalian untuk bisa menjawab pertanyaan ujian ya, bukan untuk menjawab masalah dari pasien. Karena pasien itu nggak pernah kan ikut kalian ujian di kampus ya. Ya, semoga video ini bermanfaat jadi renungan untuk kalian. Bye-bye.